Mari kita berdoa, dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan pada saat ini, seberapapun yang kami sudah bergabung pada saat ini, biarlah Tuhan Engkau berbicara kepada kami, sehingga firman-Mu Tuhan yang kami dengar hari ini, betul-betul menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Dan hari ini tema khotbah yaitu masalah adalah baikan tangan Tuhan untuk menuntun kita kepada kehendak-Nya. Jadi tema ini sama dengan tema yang kemarin. Nah, hal ini sangat penting kita pahami karena kadang-kadang manusia ketika ada masalah bukan dekat dengan Tuhan, justru jauh dari Tuhan. Ya, jauh dari Tuhan. Ketika ditanya, ayo dong ibadah dong. Iya, belum bisa. Saya masih banyak masalah. Ya, jadi nanti kalau masalah saya sudah selesai, saya datang kepada Tuhan. Dan ini terjadi, saudaraku. Ini umum juga terjadi. Nah, jadi hari ini bagaimana kita memandang, menyikapi kalau kita punya masalah. Nah, bisa nggak kita memandangnya bahwa masalah itu baikan tangan Tuhan untuk menolong, menuntun kita kepada kehendak Tuhan. Ini yang sangat penting. Nah, untuk hal ini kita lihat dari kehidupan Yusuf sendiri. Yusuf ini adalah orang yang dikasihi bapak dan ibunya. Nah, kenapa Yusuf ini dikasihi? Yusuf ini lahir di tengah-tengah keluarga di mana saat kedua orang tuanya sudah berumur tua, ya, berumur tua. Nah, lama tidak punya anak ini, mamanya ini, ya. Jadi ketika anak ada, yaitu lahir si Yusuf. Nah, apa yang katakan? Di sini dari Kejadian pasal 30. Kejadian pasal 30 katakan di sini ada 3. Maka mengandunglah Rahel, ya. Rahel itu adalah ibunya si Yusuf, dan melahirkan seorang anak lelaki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Jadi rupanya bagi Rahel, karena dia tidak punya anak sudah cukup lama, dianggap dia sebagai bagian aib. Dia punya aib. Maka dengan lahirnya Yusuf di tengah-tengah keluarga, maka dia berkata, Allah telah menghapuskan aibku. Ini awalnya. Dengan kejadian ini, maka perlakuan juga di tengah-tengah keluarga itu berbeda. Berbeda dengan yang lain, karena Israel atau Yakub ini punya 2 istri pada saat itu. Ya, itu kejadiannya. Nah, saudaraku Tuhan, karena kejadian ini makanya terjadilah perlakuan yang sepertinya pilih kasih. Nah, pilih kasih seperti apa? Jadi kalau perhatian kepada Yusuf itu ya sangat istimewa kondisinya. Nah, karena istimewanya karena pakaiannya juga pakaian jubah yang terbaik diberikan kepada Yusuf. Nah, mulailah ada rasa cemburu. Cemburu dari anak-anak Israel yang lain. Nah, kenapa? Kalau kita perhatikan Kejadian pasal 30 katakan, Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semuanya. Ya, so Yusuf itulah anaknya yang lahir daripada mas tuanya. Dia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Jadi ada jubah yang maha indah diberikan kepada Yusuf. Nah, kondisi itu saudaraku membuat memang kondisi ada rasa kecemburuan itu, dan itu makin dalam. Nah, suatu ketika Yusuf bermimpi. Nah, ini bermimpi ini tambah-tambah lagi. Nah, pasal 37 ayat yang kelima katakan, pada suatu kali bermimpilah Yusuf,
lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi. Waduh, ini kondisi dalam tengah keluarga, kondisi ini nggak enak ya. Kenapa? Ada percekcokan di dalamnya, ada rasa tidak nyaman di dalamnya. Kalau apa? Karena saudara-saudara Yusuf yang lain pada nggak suka sama dia, dia benci. Nah, jadi saudaraku, kondisi inilah membuat kondisi yang tidak nyaman, kondisi yang tidak enak, dan Yusuf tahu itu. Nah, dari mana Yusuf tahu? Karena dia laporan kepada ayahnya kondisi itu, di mana abang-abangnya tidak suka sama dia dan sebagainya. Nah, tapi rahasia ini disimpan oleh orang tuanya. Ya udahlah, mau bilang apa lagi. Nah, terus Yusuf mimpi lagi. Nah, mimpi lagi begini. Pasal 7 ayat 7. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kau sekalian dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Waduh. Nah, mimpi ini ketika diceritakannya membuat saudaranya tidak suka. Makin bencilah mereka kepadanya karena mereka mimpinya itu dan karena perkataannya itu. Makin benci, saudara. Nah, jadi Yusuf menceritakan mimpi saja membuat kondisi situasi dalam rumah tangga itu dan keluarga itu tidak enak. Nah, bagaimana hidup di tengah-tengah seperti itu? Tapi itu kejadiannya. Tapi Yusuf pun menceritakan apa adanya, bukan dikarang-karang gitu ya. Tapi itulah yang dia ceritakan karena itu yang dialami. Nah, ya kan, apa yang dialami itulah dia ceritakan. Itu Yusuf orangnya polos, ya, polos apa adanya dia ceritakan. Walaupun ada sebab akibat ya. Jadi akibatnya keluarganya makin benci. Nah, terus mimpi yang terakhir diceritakan di mana ayat yang ke 9 pasal 37. Lalu mimpikan pula mimpi yang lain yang ceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada aku. Setelah hal itu ceritakannya kepada ayah dan saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apaan itu? Masakan aku dan ibumu serta saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Nah, jadi diceritakannya apa adanya, semakin tidak suka. Nah, makin bencilah mereka. Padahal mereka tahu kalau ada mimpi itu punya arti. Nah, artinya mereka udah tahu, udah ceritakan tadi oleh ayahnya, oleh ibunya, ceritakannya. Nah, dia bilang, masakan aku dan ibumu serta saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Nah, itu mimpi. Nah, tapi dari Yusuf ini berpegang teguh kepada mimpi itu karena inilah yang disebut dengan visi. Apa yang Tuhan nyatakan ke depan kepada Yusuf berkaitan dengan mimpi itu akan menjadi satu kenyataan. Nah, tapi ada sebab akibat tadi, keluarga tidak suka, ayah dan ibu tidak suka, yang lain nggak suka. Nah, dengan kejadian itulah, maka suatu ketika ayah Yusuf berkata kepadanya, tolonglah ini bawa bekal, kasih sama saudaramu yang sedang sibuk mengembang kami domba. Coba cari dulu kondisinya bagaimana, cari tahu. Nah, jadi dengan cari tahu seperti itu, dia bawa bekal. Dia orangnya polos nih Yusuf ini. Dia pergi ke sana sini, hanya ketemulah. Nah, ketika ketemu, Yusuf itu bersuka cita karena apa yang dicari itu ketemu. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupan saudara-saudaranya, saudaraku, ini yang kadang-kadang bertentangan. Ya, saudaranya justru berpikir balik. Nah, itu tuh mimpi datang dia. Nah, kita apain dia kan gitu ya. Kita apain. Nah, akhirnya
Singkat cerita, Yusuf ini dimasukkan ke dalam sumur. Bayangkan, masuk dalam sumur. Jadi saudaranya pun tidak bisa diharapkan menjadi penolong bagi dia. Walaupun ada sebagian berpihak dia, yaitu Ruben, bagiannya dan lainnya. Ya. Nah, jadi kondisi itu kondisi di mana kondisi Yusuf diperlakukan tidak baik. Jubahnya dilepas yang maha indah tadi dan masuk dalam sumur. Sampai ada perencanaan pembunuhan terjadi. Tapi ada sebagian orang bilang, janganlah, itu darah daging kita, jangan ada apa-apain dan begitu. Artinya ambil satu kesimpulan. Yusuf ini ketika seorang saudagar lewat, dijuallah Yusuf ini. Dijual, dibuat jadi budak. Ya, hanya yang membeli adalah keluarga Potifar. Saudaraku, Yusuf yang tadinya sangat dikasihi, sangat disayangi, di tengah-tengah keluarga diistimewakan, tapi saudaranya karena ada benci, makin tidak suka, dia diperlakukan seperti apa yang dialaminya. Masuk dalam sumur dan dijual pada orang Midian. Nah, kata dijual artinya itu sama dengan budak. Tidak bernilai lagi, tidak berharga, tidak ada lagi penghargaan. Dan itu yang Yusuf alami. Tengah-tengah keluarga sangat dihargai dia. Tapi dia diperlakukan oleh keluarganya, dijual seperti budak. Nah, saudaraku, kondisi ini kadang-kadang memang ya orang bisa menilai kita bersebelah. Orang bisa menilai kita ya orang yang tidak berharga karena ada sesuatu yang dilihat, bahkan dibenci dan sebagainya. Itu bisa kita alami, siapa saja bisa mengalami itu. Tidak disukai itu, kita nggak bisa melarang orang tidak suka sama kita. Cuma kita menjelaskan suatu fakta. Nah, dan Yusuf ketika dia dijual, dia tidak bisa membela diri apa-apa. Dia hanya tinggal nurut. Nah, tapi apa yang membuat Yusuf ini bisa maju? Kalau saya baca ceritanya, Yusuf ini tidak menyimpan sakit hati. Yusuf ini tidak menyimpan sakit hati apapun perlakuan oleh keluarga, saudara-saudaranya, dia tidak sakit hati. Tapi apa yang dilakukan? Dia, walaupun firman Tuhan ini belum ada pada saat itu dalam Roma, ya, dalam Roma dikatakanlah kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, artinya kita memang dituntut untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Yusuf, dia mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Maka ketemu dengan saudaranya, dia tidak menyimpan sakit hati. Dia tetap berprinsip bahwa inilah cara Tuhan. Dia bisa sampai ke Mesir, ini cara Tuhan. Cara Tuhan. Dia bisa melihat hal-hal yang baik di tengah situasi yang kurang baik. Nah, dan keluarga yang membeli Yusuf tadi, yaitu keluarga yang membeli itu, yaitu senang juga. Ya, di mana keluarga ini merasakan bahwa dengan kehadiran Yusuf di tengah-tengah keluarga itu makin diberkati. Nah, kenapa? Karena keluarga ini melihat, yaitu keluarga Potifar, bahwa kehadiran Yusuf itu sungguh-sungguh Allah menyertai Yusuf. Dari mana mereka bisa tahu? Karena mereka lihat sendiri dan alami sendiri kehadiran Yusuf membawa berkat di tengah-tengah keluarga. Nah, kadang-kadang memang berbagai pandangan orang. Ada orang berpandangan melihat pandangan sisi manusia awalnya, ya kan? Ya, Yusuf diperlakukan tidak baik. Yusuf dijual. Kalau orang bilang, oh udah nggak ada harapan itu. Apalagi ada sendiri persekongkolan jahat di mana
waktu Yusuf dijual, akhirnya diambil binatang dan darahnya diberikan kepada jubah Yusuf tadi yang maha indah tadi, sehingga inilah bagi laporan kepada Israel atau Yakub, ini kami dapatkan Bapa, coba periksa dulu apakah benar ini. Makanya membuat sedih keluarga, berarti sudah diterkam binatang kali, ya. Begitu laporan palsu namanya. Tapi itu membuat sedih sampai berkabung, berbulan-bulan berkabung. Tapi yang saya bisa artikan di sini buat kita, Yusuf ini dari cara pandang manusia sepertinya tidak dianggap lagi, tidak ada apa-apanya lagi. Tapi cara pandang Tuhan bahwa Yusuf ini adalah orang yang betul-betul tulus, bahkan mimpinya itu menjadi satu kenyataan suatu hari kelak. Karena ini pedoman Yusuf dalam hidupnya. Aku lebih setuju apa yang Tuhan nyatakan daripada pandangan manusia. Pandangan manusia bermacam-macam, tapi pandangan Tuhan itu adalah selalu yang baik. Walaupun kenyataannya yang kita alami suatu hal yang tidak baik, bukan berarti Tuhan tidak menyertai. Nah, saya teringat dengan ada satu kisah seseorang kondisi sulit sekali karena memang situasi sulit, ya ditipu, ya sampai akhirnya betul-betul sudah jatuh bawah sekali. Tapi saya bisa lihat seorang ibu di rumah tangga ini betul-betul siap membela, percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti buka jalan. Ada harapan yang kuat. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti menolong. Makanya ibu ini dia buka usaha. Walaupun orang pun heran, loh ibu ini kok jadi jualan, ya kan? Jualan ibu ini, waduh, kayaknya nggak mungkin ibu ini jualan seperti ini. Rumahnya besar dan sebagainya ya. Nah, tapi ibu ini dia percaya kepada Tuhan. Orang lain boleh meninggalkan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tidak pernah membiarkan. Akhirnya dengan proses waktu dan Tuhan menolong, Tuhan buktikan, Tuhan angkat keluarga ini. Dan keluarga ini menjadi keluar daripada kemelut kesusahan yang sebagaimana yang dialami sebelumnya. Saudaraku, kadang-kadang itulah yang bisa terjadi juga dalam kita. Kalau kita melihat sesuatu masalah yang kita hadapi, jangan kita katakan bahwa Tuhan tidak menyertai. Justru dalam kondisi masalah yang kita hadapi, ini sebagai bukti bahwa Tuhan dia hidup berkuasa dan dia selalu di pihak kita dan Tuhan memberikan solusi dalam setiap masalah kita. Kalau tidak ada masalah, dari mana kita berkata Tuhan itu baik? Nah, Tuhan itu baik ketika kita betul-betul mengandalkan Tuhan dalam situasi keadaan yang terpuruk, dalam kondisi yang susah, dalam kondisi yang sulit, dan kita betul-betul yakin bahwa hanya Tuhanlah penolongku, tidak ada yang lain yang kubanggakan, hanya Tuhan sajalah. Nah, dengan cara demikian, saudaraku, kalau kita memandang seperti itu, dan pertolongan Tuhan bisa sungguh nyata, ya, bahwa dia sentiasa membela orang-orang yang berharap kepadanya. Nah, satu kesaksian saya bisa saksikan kepada orang, ya, saya adalah orang yang sepertikan dipinggirkan oleh hamba-hamba Tuhan yang lain. Siapa sih Surbakti? Saya adalah orang yang nggak dianggap lah, ya, bahkan dianggap orang yang gagal. Dan itu juga saya alami sendiri. Saya dulu sebelum mengerti tuh, kok begini pandangan orangnya. Nah, jadi kesuksesan itu diukur dengan cara-cara manusia. Tapi Tuhan memandang setiap hambanya yang tulus, bukan menurut pandangan manusia.
Nah, saudaraku, sampai kepada Krismon, ya, itu sangat sulit sekali yang kami hadapi. Tapi Tuhan tolong, Tuhan nyatakan, Tuhan buktikan dalam kondisi Krismon, saya diberikan peluang untuk melayani di Singapura. Nah, dengan saya melayani di Singapura itulah seperti tangan Tuhan terulur, menopang apa yang kami rindukan sebelumnya. Kami doakan sebidang tanah walaupun nggak besar, dan itu terwujud dan terjawab bisa beli. Saudaraku, apa yang kami pikirkan sebelumnya untuk kebutuhan keluarga, bagaimana untuk memenuhi keluarga, kebutuhannya sehari-hari. Nah, dengan kondisi di mana saya dipanggil melayani orang-orang Indonesia yang tinggal di Singapura dan orang-orang yang kerja di perusahaan perkapalan, ketika mereka ada di darat, mereka beribadah. Nah, itulah cara Tuhan untuk menolong, mengangkat. Jadi bukan manusia yang mengangkat, Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang mempromosikan. Dan sampai hari ini, Tuhan tetap bekerja, mempromosikan orang yang tulus dan percaya kepadanya. Dan saya percaya kita semua ini adalah orang-orang yang punya potensi. Ya, potensi yang besar. Nah, cuman bagaimana kita cara memandang potensi yang Tuhan berikan itu. Kita memandang potensi itu bukan menurut ukuran manusia, tapi Tuhan yang mengukur potensi kita. Karena potensi ini tidak kelihatan kecuali dikerjakan. Seperti gajah yang tidur, nggak kelihatan potensinya. Tapi kalau gajah ini bergerak, ya kan, bisa pohon pun bisa tumbang didorong sama dia. Apalagi mobil bisa diinjak, bisa penyok semua. Bahkan bisa digunakan kalau gajah ini untuk menarik balok, bisa dikasih balok. Pokoknya banyaklah yang bisa gajah itu kerjakan kalau kita gunakan potensi yang ada pada dia. Nah, demikian halnya kita punya potensi yang hebat dan besar. Dan mungkin sebelumnya kita berpikir, aku mau seperti A, mau seperti si B. Kita berpikir seperti, tapi Tuhan bilang, jadilah seperti dirimu sendiri. Be yourself. Artinya kalau kita jadi seperti diri sendiri, waduh luar biasa. Dasar apalagi kita tergabung dalam komunitas The Power of Love ini. Karena salah satu kerinduan Tuhan lewat hadirnya The Power of Love ini adalah meningkatkan potensi-potensi setiap partisipan supaya potensi ini mengarah kepada tujuan Kristus. Nama Kristus dimuliakan, potensi yang ada. Nah, tapi kita tidak bisa dengan potensi yang sama semua, jadi wajah semua tampil di depan, tidak. Ya, ada yang memang kita baikkan tangan terulur, menolong orang dan sebagainya. Ya, atau juga kita memberi sesuatu dan komunitas The Power of Love, dan kita kerjakan dengan tulus hati. Tuhan mencari orang yang tulus dan mengerjakan dengan setia, dan ini yang Tuhan mau. Banyak hal, karena potensi ini baikkan anggota tubuh kita ini, ya, berbeda-beda fungsi, tapi kalau kebersamaan dilakukan luar biasa. Luar biasa, dampaknya luar biasa. Dan yang kedua, The Power of ini juga ada di mana untuk kita dibengkeli secara rohani. Ya, kita masuk pada bengkel rohani. Kenapa? Karena masih banyak manusia yang lama kita perlu hal-hal yang ditanggalkan tentunya. Karena kita harus sejajarkan dengan kehendak Tuhan, dengan kerinduan Tuhan lewat firman-Nya. Apakah firman-Nya ini dengan apa yang hidup saya masih selaras atau masih berbeda? Nah, di mana perbedaan itu? Maka bagaikan kaca, kita buat bagaikan cermin, kita buat firman Tuhan itu untuk menerangi hati kita, sehingga kita semakin baik dan semakin baik, dan hidup kita semakin luar biasa di hadapan Tuhan. Kalau luar biasa di hadapan Tuhan, waduh, ini yang membuat kita berkata sungguh indah bersama Tuhan, karena Tuhan yang membuat penilaian, sehingga potensi kita berkembang. Bahkan karakter kita juga menuju kepada karakter Kristus yang diperbaharui dari hari ke hari. Saudara kasih Tuhan, makanya pagi ini Tuhan ingatkan kepada kita supaya kita punya cara pandang yang benar. Masalah itu
bukan dari masalah, tapi masalah itu adalah sebenarnya baikan anak tangga yang kita naiki dan terus meningkat dan meningkat sampai pada kehidupan kita menyenangkan dari hari ke hari, karena tujuan kita adalah hidup ini, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Nah, ayat terakhir Galatia 1 ayat 10 katakan, jadi bagaimana sekarang? Adakah cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Nah, Tuhan mau kita semua menjadi hamba Kristus. Nah, bagaimana supaya kita menjadi hamba Kristus yang orisinil? Kita berfokus kepada apa yang kita lakukan berkenan kepada Allah. Kita mencari kesukaan Allah, bukan kesukaan manusia. Kalau kesukaan manusia bermacam-macam, ya perlakuannya A ke B ke C itu enggak sama. Tapi kalau kepada Allah, kalau kita taat kepada firman-Nya, kita menjadi pelaku firman Tuhan yang setia, dan nama Tuhan dimuliakan, dan hati Tuhan senang, dan hidup ini sebuah kesempatan kita kerjakan sebagaimana tulus hati kepada Tuhan, membuat hidup kita akan tampil beda di tengah-tengah dunia yang sekarang ini, dan terlihat kualitasnya, ya, di mana kita bagaikan garam dan terang, dan bisa dilihat orang, bisa dirasakan orang dari hidup kita, dari perkataan dan perbuatan kita, tindakan kita semua itu tertuju kepada kehendak Kristus. Terima kasih. Inilah firman Tuhan hari ini sampaikan karena waktu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan kehendak-Mu, rencana-Mu, tetapi biarlah Tuhan dari hari ke hari hidup kami semakin berkenan di depan-Mu. Fokus kami adalah Engkau Tuhan, bukan apa yang menyenangkan manusia, tapi menyenangkan Tuhan, mencari kesukaan Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu hanya firman-Mu lah memberikan jawaban. Firman-Mu lah Tuhan menjadi pedoman hidup kami dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Maka pimpinlah kami, berikan kami kemampuan kesanggupan untuk melakukan firman-Mu. Karena firman-Mu Tuhan adalah sesuatunya jawab bagi kami, apapun masalah kami, ketika kami memandang cara pandang Allah, semuanya menjadi baik. Terima kasih, di dalam nama Kristus kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan kembali kepada Ibu Tiar. Ya, baik. Terima kasih Pak Sembak buat firman Tuhannya yang luar biasa pagi hari ini, ya, dengan tema masih tetap masalah adalah, ya, tangan Tuhan, alat Tuhan untuk menuntun kita kepada kehendak Tuhan, ya. Nah, tadi sudah jelas diceritakan bagaimana Yusuf menghadapi setiap masalah, dia tetap setia, dia tetap tulus dan berpegang kepada visi, ya, dan misi yang daripada Tuhan, sehingga dia bisa menang, ya, di dalam kehidupannya, berkemenangan, ya. Baik, untuk itu Bapak Ibu, pagi hari ini kita buka ruang kesaksian bagi kita yang mau menyaksikan kasih Tuhan dan mungkin juga ada hubungannya dengan firman Tuhan pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu bersaksi. Ya, silakan Bu Rumanggun. Terima kasih atas kesempatan pagi hari ini. Saya benar-benar sungguh terasa terberkati firman Tuhan pagi hari ini, di mana kehidupan kami sekeluarga, saya teringat bagaimana Tuhan menuntun kami. Sesuai dengan firman Tuhan, seolah-olah tidak ada harapan. Waktu suami saya dulu, saya nikah istilahnya sama Pak Sitinjak adalah tidak merasakan kekurangan gitu, karena suami saya kerja di salah satu perusahaan minyak. Bergilirnya waktu, sambil buka usaha, pas ada pengajuan pensiun muda, suami saya ini meminta untuk pensiun muda karena
perusahaan yang dijalankan lagi jalan. Tapi pendek cerita, semua itu di dalam buka usaha ini waktunya banyak tersita, dan kita juga untuk saat berdoa malam, untuk saat teduh, suami saya tidak ada waktu karena ada proyek di mana-mana, sampai buat permainan itu di Ancol itu adalah PT suami saya dulu, PT Sondika, Pendeta Surbakti mungkin tahu. Tapi disitulah terjadi semua kehidupan ini yang benar-benar sangat sedih, karena suami saya orangnya tulus dan percaya kepada semua teman bisnisnya. Tetapi disitulah dipakai dia, diperalat, habis semua apa yang dia pegang, dan juga uang pensiunnya habis. Dan disitulah memang tidak berdaya lagi. Semua habis, tidak ada yang tersisa. Bahkan rumah pun terjual, karena kami dulu memiliki rumah dari perusahaan ada 2, tapi itu terjual juga. Bahkan tempat tinggal kami ini juga hampir terlelang, karena memang situasi kondisi di dalam perusahaan itu dipercaya untuk memakai uang sebentar untuk usaha. Kami terutang di bank, bahkan juga sama abang yang paling tua. Semua memang yang kita alami di dalam hidup ini, Tuhan memproses kita supaya kita lebih mengutamakan Dia. Dan di saat itu saya bersujud kepada Tuhan. Itu terjadi 17 tahun yang lalu. Yang saya tidak mengerti, saya baru nikah, artinya siap terima gaji tiap bulan. Tidak pernah saya rasakan susah, saudaraku. Tetapi di saat-saat di pertengahan umur saya, disitulah umur saya itu waktu itu pas 38 kalau nggak salah. Anak saya yang paling tua kelas 1 SMA. Anak saya 4, yang tinggal di rumah dan 4 orang, 8 orang, 10 orang kami harus makan tiap hari. Kalau secara manusia tidak mungkin. Dan semua keluarga juga di saat kita susah semua menjauh. Tapi ada hikmat Tuhan di dalam air mata saya kepada Tuhan. Ini walaupun dengan waktu yang sudah lama, tapi saya memori ini adalah memori yang sangat tinggi hikmahnya. Di saat kita tidak berdaya, disitulah kuasa pertolongan Tuhan. Penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah yang terjadi di dalam hidup saya. Dan waktu itu saya setiap berdoa, Tuhan bilang, kamu masih mampu anakku, engkau akan kuberikan kekuatan. Cobalah kamu, apa yang bisa kamu lakukan, lakukanlah. Di saat saya berdoa, ada suara itu mengatakan jual makanan. Akhirnya saya keliling-keliling mencari tempat. Saya masih ada mobil waktu itu 1 lagi, karena mobil perusahaan sama mobil pribadi waktu itu ada 2 terjual, udah ada 1 lagi. Akhirnya saya lihat ada di daerah sekolah di Siloam. Saya di situ ada berjualan di situ sekitar 6 bulan, tetapi karena mendesak untuk bayaran ke bank, akhirnya secara spontanitas saya jual mobil ini ke teman-teman orang tua sekolah supaya hati saya tenang, utang suami saya terbayar, tidak dikejar-kejar oleh bank. Saya jual itu, saudaraku, tidak ada lagi kendaraan sama sekali. Akhirnya saya lihat lagi tempat di daerah dekat rumah di sekolah Tugu Ibu. Saya berdoa di situ, Tuhan, disinilah saya bisa, Tuhan, saya tidak punya kendaraan lagi, supaya saya bisa memenuhi kebutuhan anak-anak saya. Di saat saya tidak berdaya dan bisa dikatakan keluarga
Semua mengasihi tidak, tapi itulah kasih manusia, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi disitulah saya rasakan belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan. Di saat manusia menganggap kita tidak ada apa-apanya, disitulah muncul dari hal-hal kecil. Kita tidak bisa memandang kecil. Di hal-hal yang kecil itulah Tuhan membuka pintu. Lewat dagangan saya, saudaraku, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya bisa dihitung penghasilan tiap hari. Waktu pada saat 15 tahun yang lalu, saya menjual minimal 400.000 sampai 500.000. Luar biasa. Saya langsung bikin di situ yang menciptakan jagung keju adalah saya. Dan sesudah suami saya bekerja, 2 tahun saya berpetualang di jalanan untuk menghidupi keluarga saya. Bahkan saya ke gereja pernah jalan kaki, saudara. Anak saya kasih ongkos semua. Tapi saya belakangan, kenapa Pak? Ya, duluan aja. Padahal supaya ada persembahan saya berjalan kaki, saudaraku. Tapi semua itu Tuhan lihat air mata kita, saudaraku. Saya adalah kesaksiannya tadi dalam kehidupan kami. Bahkan di dalam 2 tahun itu, saya merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Di saat saya berdoa, Tuhan melihat kesetiaan kami dan juga mengasihi kami. Saya bilang sama suami saya, Pak, skill kerjamu kan ada. Kamu melamarlah di luar negeri, jangan di Indonesia. Datang suami saya membilang secara manusia, kata orang Batak, kamu udah gila. Aku udah tua, mana mungkin aku bisa diterima lagi kerja. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saya bilang. Percayalah, supaya semua utang-utang kita bisa terbayar. Lamarlah ke luar negeri. Tapi dengan saat itu, kata-kata saya sebenarnya menghibur suami saya. Tapi saya makanya menyadari di dalam firman Tuhan, perkatakanlah yang besar kepada Tuhan. Tapi itulah yang terjadi pada saat itu. Suami saya diterima bekerja di perusahaan minyak di luar negeri, pertama-tama di Singapura, bahkan keliling di benua Asia, Malaysia, Brunei. Semua terbayar utang-utang kami, saudara. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, itulah yang terjadi. Bahkan anak-anak saya pas pada saat itu di dalam kesusahan saya, 1 tahun saya berdagang, anak saya yang besar diterima di ITB, saudaraku. Sekalipun dengan keadaan yang terhimpit, anak saya ini semakin ulet belajar, dan dia merasakan hanya saya harus berjuang karena saya anak yang paling tua. Disitulah bangkit semangat ayahnya, dan disitulah semua kita merasakan pertolongan Tuhan itu luar biasa. Dia tidak pernah berhenti mengasihi kita, saudaraku. Dan kita tidak boleh memandang kecil bagi siapapun amat terlebih hambanya. Sehingga saya menyadari di situ waktu itu, setiap lewat pendeta Sukabakti, percayalah Tuhan akan memberkati dagangannya. Dan itulah yang saya rasakan, saudaraku. Setiap hari saya bisa membeli beras 4 liter. Dan saya sisihkan itu setiap amplop buat uang sekolah anak-anak saya, buat ke gereja. Tapi luar biasa kemurahan Tuhan. Itulah yang saya rasakan dengan firman Tuhan pagi hari ini. Memori yang paling indah di dalam hidup saya. Dan disitulah anak saya bisa masuk ke ITB dengan keadaan yang sulit ini. Dia sungguh-sungguh belajar. Dan suami saya diterima bekerja di luar negeri, dan kami juga bisa memberikan kebutuhannya, harus ke ITB, ke Bandung kuliah. Tak terpikirkan memang dalamnya kasih Tuhan. Dan saat ini juga kami problema yang kami alami terakhir ini, di saat sudah pensiun, kami juga banyak tertipu, saudaraku. Dengan kondisi yang sekarang ini ada invest itu bodong, suami saya juga kena, saudaraku.
karena sudah pensiun ya dia pikir bisalah lumayan ada daripada uang di bank, tapi semuanya itu habis, saudaraku. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, anak saya kerja di Qatar 2 tahun, dan anak saya yang besar kerja di Pertamina. Mereka lah yang memberikan kebutuhan kami, saudaraku. Sampai saat ini kami terpelihara oleh kasih Tuhan. Dan semuanya itu adalah bukan karena kebaikan kami kepada Tuhan, tetapi luar biasa kemurahan Tuhan itu. Dia melihat keberadaan kita semua. Dia tidak pernah jauh dari doa kita, saudaraku. Itulah kesaksian saya. Terima kasih buat Pendeta Seru Bakti yang sudah mengingatkan saya dalam kesaksian saya, kehidupan saya di saat-saat kami di dalam tertimpa masalah. Sekian dan terima kasih. Baik, wow, luar biasa ya. Penyertaan Tuhan itu sempurna saat kita tidak berdaya lagi. Ya, kata kuncinya kita menyerah kepada Tuhan. Kalau burung manggun tidak datang kepada Tuhan, belum tentu pulih ya. Nah, makanya tadi sesuai dengan tema, masalah itu adalah cara Tuhan untuk membawa kita ke dalam kehendaknya, dan itulah maka Bu Rumanggu dengan keluarga semakin mengandalkan Tuhan ya. Kalaupun sekarang masih ada, Tuhan izinkan, masih proses lagi. Jadi ada seorang hamba Tuhan mengatakan, kita ini orang Kristen ini, anak Tuhan ini, kita itu dari sehari ke sehari, dari waktu ke waktu, dari musim ke musim, kita dibersihkan Tuhan agar sama, agar sesuai dengan kehendaknya, selaras dengan firman-Nya. Katanya sama seperti mengupas bawang. Jadi satu kulit dibuang, besok satu kulit lagi sampai benar-benar bersih ya, sampai benar-benar sama dengan yang Tuhan harapkan. Tetap semangat Bu Rumanggun, salam buat keluarga.